Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Desain Digital Printing pada CV Wahana Interdinamika Kota Tangerang. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami, anggota dari kelompok 2. Saya sendiri, Sanjay Parma Panggabean, dengan NIM 122000768. Dan saya Haris Nur Rahman dengan NIM 122000914. Saya Renaldi Nenggolan dengan NIM 122000187. Saya Khairul Said Rasidi dengan NIM 122000073. Oke, pada kesempatan kali ini, kami pertama-tama ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat ridhonya kami dapat menyelesaikan penelitian kami ini, dan juga terkhusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nining Suharyanti Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah yang telah berkenan mengajari kami untuk 1 semester ini membagi ilmunya. Harapannya semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan dengan baik, dan juga harapannya semoga presentasi kami ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Oke, kemudian kita akan langsung masuk ke bab yang pertama, Project Charter, di mana di sana ada latar belakang masalah. Penelitian kami ini didasari oleh teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat, begitupun kebutuhan manusia yang semakin bertambah. Teknologi sangat berperan penting pada kehidupan manusia, karena dapat meningkatkan kinerja dan membantu berbagai kegiatan untuk memperoleh hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Menurut Ramdan dan Purwandari, yang dikutip pada tahun 2018, penjualan adalah kegiatan penting yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, dan tentunya hal ini berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Pada saat ini, banyak orang yang tertarik untuk berwirausaha di berbagai bidang dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi, yaitu transaksi jual beli online atau yang sering kita sebut dengan e-commerce. Hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan metode yang tradisional, yang terbatas pada ruang dan waktu untuk mempromosikan produk-produknya, yang hanya melalui media cetak dan menyebarkan info melalui media sosial saja. Sehingga hal ini akan berdampak pada penjualan dan persaingan dengan perusahaan yang sudah go e-commerce. Menurut Verdika dan Kuswara pada tahun 2017, sistem informasi penjualan dewasa ini sangat diperlukan bagi masyarakat di berbagai kalangan karena dapat membantu masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan secara tepat melalui internet dan juga teknologi yang mulai pesat untuk saat ini. Sistem informasi merupakan sarana tercepat untuk diakses sehingga mudah proses promosi dan transaksi marketing. Transaksi secara manual mengharuskan pembeli datang langsung ke toko. Hal ini tentu membuat pembeli zaman modern enggan melakukan hal tersebut. Hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengambil permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini dan mencoba memberikan solusi yang baik, solusi yang tepat dengan cara membuat website e-commerce, yaitu penjualan digital printing untuk mempermudah dan meningkatkan layanan pada konsumen. Adapun permasalahan yang kami ambil yaitu digital printing merupakan bisnis yang sangat penting dalam menunjang promosi dan ekonomi masyarakat. Kualitas pelayanan penjualan menjadi titik sentral bisnis pada digital printing.
Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital pada layanan e-commerce digital printing, adanya gap di era digital tersebut membuat mau tidak mau semua perusahaan yang dulunya menggunakan sistem tradisional dipaksa harus bisa go e-commerce supaya mereka tidak kalah saing dengan yang lain. Dan kemudian saya akan menjelaskan deskripsi produk atau service. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau service. Ada data barang, data pembeli, transaksi pembayaran, transaksi pembelian, kemudian ada laporan yang terdiri dari 3, yaitu laporan barang, laporan pembeli, dan laporan transaksi. Kemudian adalah jumlah barang, jumlah pembeli, jumlah transaksi penjualan, penjualan selesai, info barang, dan info pembeli baru, dan info penjualan terakhir. Oke, keuntungan yang kami harapkan dengan adanya sistem informasi berbasis website ini ada 2, yaitu dari sisi admin perusahaan dan dari sisi pembeli. Dari sisi admin perusahaan sendiri, ada beberapa poin, yaitu mempermudah penyimpanan data penjualan, mempermudah menginput data pembeli, kemudian mempermudah transaksi penjualan dan pembayaran barang, mempermudah mendapat informasi barang, pembeli dan transaksi, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pembeli sendiri ada 3, yaitu mempermudah pencarian barang atau info barang, ada mempermudah pelayanan pembelian, dan yang terakhir mempermudah pelayanan pembayaran. Oke, kemudian deskripsi dari proyek ini. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan penjualan. Yang pertama, mengeluarkan info jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, dan jumlah transaksi selesai. Kemudian mengeluarkan info penjualan, info pembelian, dan info retur. Dan kemudian jadwal. Untuk jadwal sendiri, proyek ini kira-kira dikerjakan dalam kurun waktu 115 hari, di mana dalam prosesnya itu kita melewati 3 tahap penting. Yang pertama, mengeluarkan sistem dan segala kegiatan pendukungnya, dan kemudian perawatan selama kurun waktu tertentu, dan yang terakhir, pertemuan, yaitu meeting awal, meeting regular tim project, dan meeting penutupan. Dan estimasi atau perkiraan biaya yang dibutuhkan sekitar 75 juta rupiah. Dan kemudian estimasi sumber daya yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya secara global terdiri atas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusianya terdapat 7 orang anggota tim proyek dan 1 orang yang merangkap pekerjaan plus 1 orang manajer proyek. Dan kemudian materi atau alat yang dibutuhkan adalah printer, infrastruktur pendukung proyek, kemudian komputer server dan komputer klien yang sudah tersedia. Hal ini tidak termasuk dalam anggaran biaya. Dan kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Sanjay. Dan saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya, perancangan secara global. Berikut ini adalah aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Ini yang pertama, di sini ada kolom deskripsi aktivitas, jumlah hari, biaya estimasi. Yang pertama, analisa dan desain sistem dengan jumlah hari 21 hari. Biaya estimasinya sekian juta. Yang kedua, desain aplikasi, jumlah hari 28 hari, biaya estimasi 2 juta. Yang ketiga, pemrograman dengan jumlah hari 35 hari, 15 juta.
Dan nomor 4, testing, jumlah hari 8 hari, biaya estimasi 1 juta. Yang kelima, instalasi dengan 5 hari, 1 juta. Selanjutnya dokumentasi 15 hari, 2 juta. Administrasi 18 hari, 3 juta. 8, pemeliharaan 5 hari, 1 juta. Dan 9, tambahan kerja plus meeting dan lainnya 6 hari sebesar 20 juta dengan total 150 hari. Biaya estimasi semuanya 49 juta. Di sini ada batasan. Berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum. Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, tidak dibahas mengenai quality control dan quality assurance secara khusus. Tidak dibahas mengenai risiko proyek. Bahasan hanya pada risiko permintaan perubahan akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan. Biaya yang dimaksud adalah biaya tim proyek dan tidak termasuk manajer proyek plus biaya lainnya, antara lain bahan, infrastruktur, pendukung, dan lain-lain. Yang selanjutnya asumsi. Berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum, yaitu procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya, anggota tim proyek adalah sumber daya manusia profesional yang disewa untuk keperluan proyek. Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, struktur organisasi sudah diterapkan. Pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditunjuk atau ditetapkan beserta anggota tim proyek. Selanjutnya, project charter. Project title yaitu judul kami, Sistem Informasi Penjualan Digital Printing pada CV Wahana Interdinamika Kota Tangerang. Sistem informasi penjualan digital ini berbasis web. Project start date-nya dari tanggal 1 bulan 1 2022 dan project finish-nya atau selesainya di tanggal 1 bulan 5 2022. Project manager di sini yaitu Haris. Project objektif adalah membuat sistem informasi penjualan yang bertujuan untuk memudahkan admin, pengguna, staf perusahaan, direktur perusahaan dalam hal pengelolaan data. Sistem informasi ini berisi input data pengguna secara online, pemesanan penggunaan secara online, pembayaran produk secara online, laporan transaksi, dan laporan penjualan. Approach, pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Yang kedua, mengembangkan perkiraan biaya untuk proyek dan sebagai laporan kepada direktur. Menggunakan staf perusahaan yang digunakan untuk membantu perencanaan, analisis, dan instalasi. Dan yang terakhir, roles dan responsibility. Di sini ada tabel role dan responsibility, yaitu yang pertama stakeholder. Dia sebagai penanggung jawab proyek dari segi sponsor, pendanaan, dan merupakan klien dari proyek ini. Yang kedua, project manager, yaitu menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, memantau kinerja pelaksanaan proyek dari analisa hingga implementasi, membuat dokumen SDPLN yang mendefinisikan project plan. Yang ketiga, sistem analis manager, menganalisa proses bisnis dalam proyek, mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem, merancang sistem dengan diagram berjenjang dan IRD,
membuat dokumen flow, sistem flow, diagram, dan lainnya, membuat dokumen SRS yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen SAD yang mendefinisikan secara detail sistem secara keseluruhan, merancang database sistem. Yang keempat, sistem analis staff. Yang pertama, membuat rancangan sistem dengan diagram berjenjang dan DFD, membuat basis data dan IRD, Entity Relational Diagram, membuat rancangan database sistem. Yang kelima, sistem desain atau designer, yaitu membuat dokumen SAD yang mendefinisikan gambaran sistem dalam bentuk gambaran, membuat desain sistem dari segi tampilan atau front-end developer. Yang keenam, programmer manager sebagai identifikasi coding dan algoritma, merancang algoritma. Yang ketujuh, programmer staff, yaitu mengimplementasi dari identifikasi coding dan algoritma pemrograman, dokumentasi coding oleh programmer. Yang ke-8, sistem testing manager, membuat test plan untuk implementasi sistem dan menentukan standar dari software quality measurement. Yang ke-9, sistem testing staff, melakukan testing atau uji coba sistem baik secara black box maupun white box. 10, sistem documentation. Yang pertama, kontrol keselarasan dan kelengkapan seluruh dokumen. Membuat user guide software system. Dan selanjutnya, project deliverable. Lokasinya di sistem ini dibangun atas kerjasama antara pihak developer dengan CV kami, CV Wahana Interdinamika Kota Tangerang. Skopnya, dalam proyek ini pihak perusahaan meliputi admin, staf perusahaan, pengunjung, dan direktur perusahaan. Due date, proyek ini akan dikerjakan selama 5 bulan terhitung dari bulan 1 Januari hingga 22 Maret. 1 Januari hingga Mei 2022 dan memiliki tenggat toleransi selama 1 bulan yakni Juni 2022. Maintenance-nya, pemeliharaan akan dilakukan 1 bulan sekali setelah tahap running. Biaya yang dilibatkan dalam tahap maintenance tidak termasuk dalam anggaran di dalam dokumen plan ini. Dan terusnya project scope management. Scope lokasi tempat kami CV Wahana Interdinamika Kota Tangerang. Pada sistem informasi penjualan berbasis web ini, fitur yang ditawarkan antara lain data barang, data pembeli, transaksi pembayaran, transaksi pembelian, laporan berupa barang, pembeli, dan transaksi, dan jumlah barang, jumlah pembeli, jumlah transaksi penjualan, penjualan selesai, info barang, info pembeli baru, dan yang terakhir info penjualan terakhir. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah membahas tentang define scope, di mana define scope ini adalah proses untuk membuat deskripsi dengan lebih detail dari suatu project yang ada, di mana requirement tracking available metric ini terdapat project name dan juga location, dan juga ada project description, di mana project name ini kita namakan sistem informasi pemesanan desain digital printing pada CV Wahana Interdinamika yang berlokasi di Kota Tangerang. Dengan deskripsinya adalah sistem informasi penjualan pada digital printing CV Wahana Interdinamika yang berbasis website. Pada sistem informasi penjualan ini terdapat 2 user, yaitu admin dan juga pengguna ataupun pelanggan yang nantinya akan memiliki akses dari masing-masing user tersebut, di mana pengguna nantinya bisa melihat profil toko, melihat data barang, memesan barang, dan juga melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya bisa melihat keranjang belanja
dan juga melihat informasi biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, di sini ada user admin, di mana admin dapat mengelola data pengguna, mengelola data barang, mengelola data pesanan, dan juga mengelola data transaksi. Bisa juga mengelola data laporan. Oke, kita lanjut. Yang berikut, di dalam manajemen plan terdapat suatu WBS ataupun work breakdown structure, di mana WBS ini sendiri adalah daftar kegiatan ataupun struktur organisasi dari suatu proyek yang umumnya dibuat menggunakan project management tools seperti Microsoft Project. Kita contohkan untuk struktur organisasi, di mana stakeholder dipegang oleh Saudara Sanjay Parma, dan juga project management dipegang Renaldi Nenggolan. Di sini juga terdapat beberapa job ataupun tugas, antara lain sistem analisis manajemen, sistem analis staff, programmer manajemen, programmer staff, program sistem desain, dan juga sistem testing sampai sistem documentation yang dipegang oleh orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan tugas tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke schedule ataupun timing management. Kita memakai konsep milestones, di mana milestones ini adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan dalam manajemen project untuk mempermudah mengestimasi waktu selesainya pekerjaan. Pembangunan sistem ini direncanakan akan memakan waktu 5 bulan dengan tenggang waktu perpanjangan 1 bulan. Proyek ini dimulai pada bulan Januari 2022 dan diusahakan akan selesai ataupun berakhir pada bulan Mei 2022. Pemberian toleransi hingga bulan Juni 2022, perubahan jadwal akan sangat memungkinkan untuk terjadi dan akan diinfokan oleh project manager. Kita contohkan di sini adalah tabel yang dibuat dari aplikasi Microsoft Project. Di sini terlihat analisis ataupun tabel dari bulan Januari sampai Mei. Dan ini lebih rinci untuk lebih jelas memahami estimasi waktu yang diperlukan. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, di mana terdapat project schedule, di mana project schedule ini adalah rincian dari WBS tadi, di mana yang pertama rincian dari requirement ataupun analisis kebutuhan yang memerlukan waktu kerja 21 hari dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2022 sampai tanggal 21 bulan 2 2022. Di sini juga terdapat beberapa item dengan sangat detail dan terperinci agar memudahkan untuk stakeholder memahami alur proyek yang berjalan. Baik, selanjutnya kita masuk kelanjutan masih sama seperti yang tadi, terdapat rincian-rincian dari stakeholder yang ada dengan waktu pengerjaannya. Next. Kita masuk ke Human Resource Management, di mana Human Resource Management ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengatur sumber daya yang ada di suatu proyek, di mana dalam proyek ini terdapat 7 orang yang kita contohkan stakeholder yang dipegang oleh Saudara Sanjay dengan kewajiban ataupun tugas yang mempunyai tugas seperti penanggung jawab proyek dari segi sponsor atau pendanaan juga merupakan klien dari proyek ini. Ada juga Renaldi sebagai project manager
yang tugasnya sebagai berikut: menjadwalkan pelaksanaan dan juga manajemen proyek, dan beberapa tugas yang lainnya. Next. Ini juga termasuk human resource, di mana ada beberapa tugas seperti sistem analis manajemen sampai sistem documentation yang memiliki kewajiban-kewajiban ataupun tugas yang dibutuhkan untuk lancarnya manajemen proyek yang dilaksanakan. Next. Untuk selanjutnya, communication metric akan dilanjutkan Saudara Renaldi. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang communication matrix. Matriks dokumen komunikasi antar anggota tim ini berupa stakeholder dengan messages, line, WhatsApp, Telegram, faceless dengan smartphone sama messenger, frekuensi every week or free day, communication null dengan feedback mekanisme. Meeting akan dilakukan setiap hari Jumat untuk mereview semua pekerjaan tiap anggota tim. Kedua, mengikuti meeting ini adalah seluruh manajer dari tim. Baru stakeholder project manager dengan messengers, line, WhatsApp, Telegram, dengan facials, smartphone, and messenger, dengan frekuensi every week, dengan communicator null, feedback mekanisme. Meeting ini akan dilakukan setiap hari Senin pagi untuk menentukan dan mengidentifikasi untuk job desk yang dikerjakan setiap anggota tim. Pertemuan ini digunakan untuk membahas modul yang dikerjakan. Next. Di sini dengan judul risk management atau risiko, dengan risiko kegagalan pada personil. Di sini menggunakan teknik mempekerjakan staf yang andal. Yang kedua, job matching. Ketiga, membangun tim. Keempat, mengadakan pelatihan dan peningkatan karir. Yang kelima, membuat jadwal lebih awal bagi personil utama. Yang kedua, risiko estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis. Di sini dapat menggunakan teknik berupa membuat estimasi, desain yang untuk biaya, meningkatkan pengembangan, merekam dan menganalisa proyek sebelumnya. Yang kelima, standarisasi metode. Lanjut. Yang ketiga, dengan risiko pengembangan fungsi software yang salah. Di sini dengan teknik yang pertama, evaluasi proyek yang ditingkatkan. Yang kedua, buat metode spesifikasi yang formal. Yang ketiga, survei pengguna. Yang keempat, buat prototype. Yang kelima, buat user manual lebih awal. Yang keempat, di sini dengan risiko pengembangan antarmuka pengguna yang salah. Di sini dapat digunakan teknik dengan yang pertama, membuat prototype, analisis tugas, dan keterlibatan pengguna. Yang kelima, dengan risiko gold plating. Di sini dapat menggunakan teknik yang pertama, mengurangi kebutuhan. Yang kedua, membuat prototype. Yang ketiga, analisis biaya manfaat. Dan keempat, desain biaya. Oke, mulai. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini dengan risiko terlambat untuk mengubah kebutuhan. Di sini dapat menggunakan teknik yang pertama dengan mengubah prosedur kendali. Yang kedua, membatasi perubahan yang terlalu banyak. Yang ketiga, meningkatkan prototype. Yang keempat, meningkatkan pengembangan atau akibat perubahan. Yang selanjutnya di sini dengan risiko kegagalan pada komponen yang disuplai pihak eksternal. Di sini dengan teknik yang pertama dapat dilakukan dengan melakukan benchmarking. Yang kedua, inspeksi.
Yang ketiga spesifikasi formal. Yang keempat kontrak perjanjian. Yang kelima prosedur dan sertifikasi jaminan kualitas. Di sini selanjutnya dengan resiko kegagalan melakukan tugas eksternal. Di sini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dengan melakukan benchmarking. Yang kedua inspeksi. Yang ketiga spesifikasi formal. Yang keempat kontrak perjanjian. Yang kelima prosedur dan sertifikasi jaminan kualitas. Selanjutnya di sini dengan resiko kegagalan kinerja real time. Di sini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dengan melakukan benchmarking. Yang kedua inspeksi. Yang ketiga spesifikasi formal. Yang keempat kontrak perjanjian. Yang kelima prosedur dan sertifikasi jaminan kualitas. Next. Next. Yang terakhir di sini dengan resiko pengembangannya terlalu sulit secara teknis. Di sini dapat dilakukan dengan teknik yang pertama dengan analisa teknis, yang kedua analisis biaya manfaat, yang ketiga prototipe, yang keempat melatih dan mengembangkan para staf. Next. Di sini dengan judul risk-log. Di risk-log ini ada resiko, kejadian, dan tekniknya untuk mengurangi resiko. Di sini dengan resiko kegagalan dalam personil, di sini sering terjadi kesalahan dalam coding, tidak menguasai pada bidangnya, tim tidak kompak, terjadi perselisihan dalam tim, jadwal yang rancu. Di sini dapat dilakukan dengan teknik yang pertama mempekerjakan staf yang handal, yang kedua job matching, yang ketiga tim, yang keempat mengadakan pelatihan dan peningkatan karir, yang kelima membuat jadwal lebih awal bagi personel utama. Di sini dengan yang kedua dengan resiko estimasi biaya dan waktu yang realistis. Di sini sering terjadi dengan biaya yang berlebihan, kekurangan biaya, kesalahan perhitungan. Di sini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang pertama adalah membuat beberapa estimasi, yang kedua desain yang untuk biaya, yang ketiga meningkatkan pengembangan, yang keempat merekam dan menganalisa proyek sebelumnya, yang kelima standarisasi metode. Yang ketiga di sini dengan resiko mengembangnya fungsi software yang salah. Di sini sering terjadi dengan kesalahan pemrograman, yang kedua sering terjadi kesalahan desain, yang ketiga dengan salahnya analisa kebutuhan yang dibutuhkan. Di sini dapat dilakukan dengan teknik yang pertama evaluasi proyek yang ditingkatkan, yang kedua buat metode spesifikasi yang formal, yang ketiga survei pengguna. Next. Di sini dengan procedure your management. Di sini dapat dilihat ada service atau item, justification, and need be. Ya, yang pertama di sini lisensi Adobe Dream Wafer. Dengan justification dibutuhkan lisensi program pada developer. Di sini dikerjakan pada 18 Januari tahun 2022. Yang kedua dengan lisensi Microsoft Visio. Dengan justification yang dibutuhkan untuk lisensi program pada analis. Di sini dikerjakan pada 18 Januari tahun 2022. Yang ketiga dengan lisensi Microsoft Project. Dengan justification yang dibutuhkan untuk lisensi program pada Project Manager. Di sini dilakukan dengan pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Yang keempat dengan lisensi Balsamic dengan justification dibutuhkan untuk lisensi program pada desainer. Di sini dikerjakan pada 18 Januari tahun 2022. Di sini dengan lisensi Corel Draw X7
dengan justification dibutuhkan untuk lisensi program pada desainer dan dilakukan pada 18 Januari tahun 2022. Yang ketiga, yang keenam dengan lisensi Photoshop CS6 dengan justification yang dibutuhkan untuk lisensi program pada desainer dilakukan pada 18 Januari tahun 2022. Yang ke-8, yang ke-7 ada hosting domain yang dibutuhkan untuk broadcast website. Di sini dikerjakan pada tanggal 5 Mei tahun 2022. Yang ke-7 ada antivirus dengan justification dibutuhkan untuk menjaga keamanan server. Di sini dikerjakan pada 30 Januari tahun 2022. Yang terakhir adalah server dengan justification yang dibutuhkan untuk penyimpanan data. Di sini dikerjakan pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Cukup sekian. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Tibalah kita pada penghujung presentasi ini. Ada sebuah pantun mengatakan, jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa beli makanan. Sekianlah presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.